Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Rusdi Ashirot, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Revi Elvira Yuliani, Sarjana Sains Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah teori belajar dan pembelajaran matematika, serta teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Indri Diansari, NIM 332017-013. Pada presentasi kali ini, saya akan menyampaikan secara singkat mengenai teori psikologi Gestalt, bagian dari psikologi kognitif, beserta cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, pengertian teori psikologi Gestalt. Psikologi Gestalt merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data-data dalam psikologi Gestalt disebut sebagai fenomena atau gejala. Fenomena adalah data yang paling dasar dalam psikologi Gestalt. Dalam hal ini, psikologi Gestalt sependapat dengan filsafat fenomenologi yang mengatakan bahwa suatu pengalaman harus dilihat secara netral. Dalam suatu fenomena terdapat dua unsur, yaitu objek dan arti. Objek merupakan sesuatu yang dapat dideskripsikan setelah tertangkap oleh indera. Objek tersebut menjadi suatu informasi dan sekaligus kita telah memberikan arti pada objek itu. Yang kedua, tokoh-tokoh Gestalt. 1. Max Wertheimer 1880 sampai 1943. Max Wertheimer adalah tokoh tertua dari tiga serangkai pendiri aliran psikologi Gestalt. Wertheimer dilahirkan di Praha pada tanggal 15 April 1880. 2. Kurt Koffke 1886 sampai 1941. Koffke lahir di Berlin tanggal 18 Maret 1886. Karirnya dalam psikologi dimulai sejak dia diberi gelar doktor oleh Universitas Berlin pada tahun 1908. 3. Wolfgang Kohler 1887 sampai 1967. Kohler lahir di Reval, Estonia pada tanggal 21 Januari 1887. Kohler memperoleh gelar PhD pada tahun 1908 di bawah bimbingan C. 4. Kurt Lewin. Pandangan Gestalt diaplikasikan dalam field psikologi oleh Kurt Lewin. Lewin lahir di Jerman, lulus PhD dari University of Berlin dalam bidang psikologi tahun 1914. Yang ketiga, prinsip dasar Gestalt. 1. Interaksi antara individu dan lingkungan disebut sebagai perceptual field. 2. Prinsip-prinsip mengorganisasian, yaitu A. Principle of proximity, B. Principle of similarity, C. Principle of objective set, D. Principle of continuity, E. Principle of closure or Principle of good form, F. Principle of figure and ground, G. Principle of isomership. Yang keempat, hukum-hukum belajar Gestalt. 1. Hukum keterdekatan. Hal-hal yang saling berdekatan dalam waktu atau tempat cenderung dianggap
sebagai suatu totalitas. 2. Hukum ketertutupan. Hal-hal cenderung menutup akan membentuk kesan totalitas tersendiri. 3. Hukum kesamaan. Hal-hal yang mirip satu sama lain cenderung kita persepsikan sebagai suatu kelompok atau suatu totalitas. 4. Hukum kontinuitas. Orang akan cenderung mengasumsikan pola kontinuitas pada objek-objek yang ada. Yang kelima, kelebihan dan kekurangan teori Gestalt. Kelebihan teori Gestalt. A. Teori ini lebih melihat manusia sebagai suatu organisme yang unik, karena manusia harus bersosialisasi dengan lingkungan untuk mendapatkan pengertian dalam mempelajari sesuatu. B. Inti dari pembelajaran adanya sebuah pengertian, dimengertikannya suatu hubungan antara sesuatu unsur dalam situasi tertentu sehingga hubungan itu jelas dan mencapai kesimpulan. Kekurangan teori Gestalt. Menurut teori Gestalt, sesuatu yang dipelajari harus dimulai secara keseluruhan, maka akan dikhawatirkan akan menimbulkan kesulitan dalam proses pembelajaran. B. Pemecahan masalah bergantung pada pengamatan. Apabila suatu masalah dapat melihat suatu dengan tepat, maka masalah dapat dipecahkan. Yang keenam, psikologi pembelajaran matematika menurut Gestalt. Aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran antara lain: A. Pengalaman tilikan. B. Pembelajaran yang bermakna. C. Perilaku bertujuan. D. Prinsip ruang hidup. E. Transfer dalam belajar. Yang ketujuh, aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran matematika. Jika kita akan mengajarkan konsep fungsi kuadrat, akan lebih bermakna jika konsep tersebut dikemas dalam bentuk masalah-masalah sehari-hari yang cukup sederhana seperti berikut. 1. Sekeliling kebun yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 18 meter dan lebar 12 meter akan dibuat parit pembuangan air. Jika sepemilik kebun hanya mampu membuat parit seluas 99 meter persegi, berapa lebar parit yang direncanakan? 2. Pekarangan rumah berbentuk persegi panjang. Jika kelilingnya adalah 400 meter, bagaimanakah ukurannya supaya luasnya sebesar-besarnya? Demikianlah penjelasan singkat mengenai teori psikologi Gestalt, bagian dari psikologi kognitif, beserta cara mengaplikasikannya dalam pembelajaran matematika. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.